Dan pemirsa, untuk membahas wacana penghapusan rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN terkait revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut, kami telah terhubung dengan pengamat dari Visi Integritas, Mas Ade Irawan. Dan pemirsa, inilah Dialog Petang. Halo, selamat sore Mas Ade Irawan. Selamat sore Mas Adi. Ya, seperti apa? Baik Mas Ade, kita langsung saja ya Mas Ade, seperti apa yang Anda ketahui terkait rangkap jabatan direksi maupun komisaris di BUMN selama ini Mas Ade? Iya, wacana ini kan sebenarnya sudah agak lama juga dimunculkan oleh teman-teman Ombudsman. Ombudsman sudah wanti-wanti bahwa rangkap jabatan di BUMN ini sudah sangat memprihatinkan gitu ya. Kalau lihat data BUMN paling tidak ada pada tahun 2019 ya paling tidak ada 397 penyelenggara negara atau pemerintah yang rangkap jabatan di BUMN, ada 167 di anak BUMN gitu ya. Dan ya ini bukan cuma bicara soal rangkap gaji saja gitu ya, tapi juga ini bisa punya potensi benturan dengan aturan yang ada, khususnya Undang-Undang Pelayanan Publik, lalu juga potensi konflik kepentingan, ya, termasuk di dalamnya adalah pertanyaan mengenai konsentrasi dari para komisaris ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau mereka tidak fokus bekerja untuk mengawasi, mendrive BUMN, upaya untuk memperkuat BUMN agar bisa dijadikan sebagai pelayan bagi masyarakat sekaligus sumber pendapatan negara ini tidak bisa optimal. Saya kira itu beberapa catatan, dan ya ketika ada wacana agar rangkap jabatan ini dihapus, saya kira ini menjadi hal yang positif dan harus kita dukung. Baik, hal ini bisa terjadi ini seperti apa sih Mas, kalau bisa diulas lebih banyak seperti itu? Apakah dan kenapa ini harus dilakukan? Apakah ada urgensi yang sangat penting gitu seperti itu Mas? Ya, kalau soal rangkap jabatan ya memang mesti ditanya ke Kementerian BUMN, tapi banyak orang kan mensinyalir bahwa ya proses pemilihan ini lebih banyak bukan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, dalam artian ya memang dipilih orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas. Saya tidak mengatakan sekarang banyak yang tidak punya itu gitu ya. Tapi kalau lihat proses pemilihannya juga kan kita publik juga banyak mempertanyakan begitu. Nah, saya khawatir memang proses pemilihannya lebih banyak pada pertimbangan-pertimbangan politik gitu ya. Dan memang kalau kita lihat sejarah perkembangan BUMN kita ini kan kerap dijadikan sebagai dalam tanda petik quote unquote hadiah bagi mereka yang ikut membantu misalnya dalam proses pemenangan di pemerintahan dan sebagainya. Nah, saya kira ya bukan tidak boleh, tapi kalau proses pemilihannya dilakukan dengan baik, orang yang dipilih memang punya kapasitas, lalu kemudian mereka bisa konsentrasi dengan pekerjaannya, ya saya kira tidak masalah. Tapi kalau kemudian dipilih tidak berdasarkan pertimbangan yang merit tadi gitu ya, lebih banyak pada pertimbangan politis, lalu kemudian orang yang sudah punya pekerjaan di tempat yang lain gitu ya yang dipilih, saya kira itu bukan hal yang bijaksana gitu. Dan yang saya katakan tadi, ini justru bisa merugikan BUMN secara khusus, merugikan masyarakat secara umum. Baik, terkait hal yang Anda sampaikan tadi Pak Mas Ade, bahwa apakah ini bisa menjadi potensi besar untuk korupsi dan yang terjadi dalam rangkap jabatan ini Mas? Ya, rangkap jabatan ini ya akan membuka ruang memang potensi konflik kepentingan gitu ya. Misalnya komisaris ini misalnya bisa saja kalau dia berasal dari partai tertentu lebih banyak akan memprioritaskan misalnya dorongan bantuan-bantuan dari BUMN untuk partai tertentu atau kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Sehingga pertimbangannya saya katakan tadi misalnya tidak didasarkan pada, kalau BUMN kan antara lain soal bisnis gitu ya. Nah, makanya kemudian kondisi ini juga yang menyebabkan kalau kita lihat rapor BUMN kita ini secara umum kan tidak terlalu menyenangkan ya. Kalau kita lihat walaupun
dari sekitar 140-an BUMN yang ada di kita, yang benar-benar sehat kan tidak terlalu banyak, gitu. Yang benar-benar bisa menghasilkan keuntungan kan tidak terlalu banyak, gitu ya, gitu. Baik, ya, dari Ombudsman sendiri bahwa menemukan ada sekitar 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan seperti itu dari data sekitar 1 bulan yang lalu, di mana di BUMN sendiri juga terdapat 167 komisaris di anak perusahaan BUMN. Nah, angka tersebut tentunya menjadi cukup besar lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan tanggapan Anda seperti apa? Dan mungkin dikutip sedikit bahwa dari Kementerian BUMN sendiri bahwa mengatakan ini hal yang biasa seperti itu. Kalau menurut Mas Ade sendiri seperti apa, Mas? Iya, justru hal yang ini yang harus diubah. Saya lihat memang sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Menteri BUMN untuk memperbaiki BUMN. Antara lain saya kira yang cukup positif adalah mendorong penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001. Dan mesti diingat ketika Pak Menteri ingin konsisten untuk menerapkan sistem ini, salah satu hal yang penting, salah satu prinsip utama di ISO 37001 adalah kepemimpinan, gitu ya. Pemimpinnya memang punya komitmen yang kuat, gitu ya, dalam menerapkan sistem ini, gitu ya. Lalu kemudian juga mendukung pelaksanaan sistem ini, gitu ya. Dan kalau pemimpinnya punya potensi konflik kepentingan yang saya katakan di awal tadi, ini akan menjadi justru bertolak belakang dengan apa yang sedang dibangun oleh Menteri BUMN. Jadi kalau salah satu hal penting, komitmen penting Menteri BUMN untuk membantu agar BUMN menerapkan sistem ISO 37001 ini adalah antara lainnya dengan memperbaiki mekanisme rekrutmen komisaris. Yang saya katakan tadi, lebih banyak pada dasar pertimbangan-pertimbangan kapasitas, track record, termasuk di dalamnya konsentrasi dia bekerja. Gitu. Baik, untuk secara singkat saja, seharusnya yang memang dilakukan BUMN saat ini, apa yang sangat penting untuk bisa segera diputuskan seperti itu, menurut Mas Adi sendiri? Iya, dalam banyak riset ya, hal yang terpenting adalah soal kepemimpinan, gitu ya. Makanya kemudian komisaris ini bagian dari pimpinan puncak di BUMN. Makanya kemudian jalan atau tidaknya, sehat atau tidaknya BUMN sangat ditentukan oleh pimpinan puncak, termasuk sistem-sistem untuk memperbaiki BUMN seperti yang saya singgung tadi, sistem manajemen anti penyuapan. Nah, makanya kemudian kalau pemimpinnya benar-benar punya komitmen, benar-benar punya konsentrasi dalam membangun BUMN, saya kira itu sudah menjadi salah satu langkah besar untuk membuat sehat BUMN. Dan saya kira ya sekali lagi ya BUMN tidak lagi ya image gitu ya, BUMN hanya menjadi tempat atau hadiah bagi para pendukung politik gitu ya. Itu mesti diubah gitu. BUMN yang mesti ditempati oleh orang-orang yang memang punya profesional, punya kapasitas itu ya, yang cukup memadai dalam mengelola bisnis ini gitu ya. Termasuk mereka yang punya komitmen untuk menjaga agar BUMN ini ya bebas dari praktik korupsi, praktik penyuapan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat data KPK kan, BUMN juga salah satu institusi yang banyak ditangani oleh KPK, bahkan 5 besar institusi yang ditangani oleh KPK adalah BUMN ini, gitu ya. Jadi saya kira, ya kalau mau dorong reformasi atau penyehatan BUMN ya dimulai dari pimpinan BUMN-nya ini, gitu ya. Dimulai dari rekrutmen BUMN ini, termasuk saya kira yang penting adalah menghilangkan rangkap jabatan di BUMN. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dari rangkap jabatan BUMN ini, Mas Ade. Kita break sejenak.